Santuykers, bagaimana nih kabarnya? Semoga kalian tetap sehat dan yang pasti tetap santuy. Oke, jadi di video kali ini saya akan membawakan alur cerita film yang cukup seru yang berjudul Man on Fire. Film ini disutradarai oleh Tony Scott dan dirilis pada tahun 2004. Dan film ini diangkat dari kisah nyata. Jadi film ini mengisahkan seorang mantan pasukan khusus yang menjadi bodyguard, anak dari seorang pengusaha kaya di Meksiko. Namun ia harus berurusan dengan sebuah organisasi kriminal di negara itu, dikarenakan si anak diculik oleh sang penculik terkenal pada masa itu di Meksiko. Oke, bagaimana kelanjutan ceritanya? Tanpa banyak cocot bacot, langsung saja kita saksikan alur ceritanya. Di awal film kita diperkenalkan dengan seorang pria yang bernama Krigi. Di sini diketahui Krigi adalah mantan pasukan khusus Amerika yang sudah pensiun. Hal itu disebabkan akibat trauma masa lalunya, dikarenakan ia tak sengaja membunuh bocil FF ketika di medan perang. Atas tragedi itu ia berjanji untuk berhenti membunuh dan pensiun dari militer. Di sini Krigi menemui sahabat lamanya yang bernama Ray. Kemudian mereka saling sosonoan. Setelah itu Krigi menanyakan lowongan pekerjaan pada Ray, dikarenakan ia sudah capek nganggur dan ada tagihan pinjol yang harus dibayar. Ray lalu menjawab bahwa untuk sekarang tidak ada, namun ia berjanji bila ada loker maka ia akan memberitahukannya. Adegan kemudian beralih kedua orang pria yang sedang santuy di sebuah bar, dan diketahui kedua pria tersebut bernama Samuel Ramos. Ramos merupakan pengusaha otomotif di Meksiko, sedangkan yang satunya bernama Jordan Kalpus. Kalpus merupakan teman dekat sekaligus pengacara Ramos. Di sini mereka sedang membicarakan kondisi keuangan perusahaan Ramos yang semakin menurun, dikarenakan saat ini Ramos sedang memiliki banyak hutang dan perusahaannya sedang diambang kebangkrutan. Setelah itu, Kalpus menyarankan Ramos agar menyewa bodyguard untuk mengawal anaknya, dikarenakan akhir-akhir ini maraknya terjadi penculikan di Meksiko. Kalpus berpikir hal ini dapat menghindari anak Ramos diculik, serta menghindari penebusan yang akan membuat kondisi keuangan perusahaannya semakin hancur. Keesokan harinya memperlihatkan Krigi yang sedang bersama Ray. Di sini Ray mengatakan bahwa semalam ia ditelepon oleh seorang pengusaha. Si pengusaha meminta agar mencarikan seorang bodyguard yang akan menjaga putrinya. Setelah itu Ray menanyakan pada Krigi apakah ia bersedia untuk menjadi bodyguard. Krigi yang sangat membutuhkan pekerjaan pun, ia langsung setuju akan penawaran Ray tersebut. Pada sore harinya memperlihatkan Krigi yang sedang diwawancarai oleh Ramos. Di sini terlihat Ramos yang sangat menyukai si Krigi, dikarenakan Krigi sangat berpengalaman di bidang militer. Hal itu membuat Ramos yakin bahwa Krigi dapat menjaga putrinya. Setelah itu Ramos membawa Krigi ke rumahnya, dan ia juga memperkenalkannya pada istrinya yang bernama Lisa. Di sini Lisa juga nampak percaya pada Krigi. Setelah itu Lisa memanggil anaknya yang bernama Pita. Pita adalah anak periang dan cerdas. Di sini Pita menampak sangat senang dan menyukai Krigi. Pada malam harinya Pita menceritakan pada Lisa bahwa ia melihat kesedihan di dalam diri Krigi, seperti beruang besar yang sedang sedih. Big sad bear. Lalu Pita menamai boneka kecilnya dengan nama Crazy Bear. Keesokan harinya memperlihatkan Krigi yang sudah mulai bekerja. Lalu ia mengantarkan Pita ke sekolahannya. Ketika di perjalanan, Pita banyak sekali memberikan pertanyaan pada Krigi. Namun di sini Krigi menjawab dengan dingin, dan ia hanya ingin menjalankan pekerjaan, bukan untuk mengobrol dengan Pita. Pita yang mendengarnya pun ia langsung bersedih. Saat Krigi sedang santuy sambil abok tipis-tipis, tiba-tiba ia didatangi oleh Lisa. Lisa kemudian menanyakan bagaimana hubungan Pita dengannya. Krigi yang tahu maksud dari pertanyaan itu, ia langsung menjawab bahwa ia dibayar untuk menjadi pengawal, bukan untuk menjadi temannya Pita. Ketika di tengah malam, Krigi tak bisa tidur dan ia terus memikirkan traumanya selama ini. Lalu ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah Tuhan mau mengampuni semua dosa-dosanya? Hingga akhirnya ia berniat untuk menembak dirinya sendiri. Namun ketika pelatuk pistol itu ditekan, peluru itu malah macet sehingga percobaan bunuh diri itu gagal. Kemudian Krigi menelpon sahabatnya Ray. Ia menanyakan apakah peluru pistol dapat macet. Ray menjawab bahwa itu hal yang mustahil, dikarenakan perbandingannya 1:1000. Lalu Ray menasehati Krigi bahwa peluru selalu jujur dan tak mungkin melesat. Di sisi lain, Pita belum tidur dan ia memperhatikan Krigi yang sedang bersedih di bawah guyuran hujan.
Keesokan harinya memperlihatkan Kriji yang sedang mengantarkan Pita ke sekolah dan Lisa yang akan pergi ke salon. Namun tiba-tiba ada sebuah mobil yang membuntuti mereka. Lalu Kriji langsung mencatat plat nomor mobil tersebut. Sampainya di sekolah, Kriji melihat Pita yang sedang latihan berenang untuk perlombaan yang akan diadakan 2 minggu lagi. Namun di sini Pita tak dapat menempati posisi ketiga teratas. Ketika di mobil, Kriji mengatakan bahwa gerakan Pita sudah cukup baik. Namun yang membuat dirinya kalah adalah Pita terlalu lambat dalam melakukan start. Hal itu dikarenakan Pita kaget dengan suara tembakan pistol penanda start. Better than third. Maybe you are concentrating. Eyes are closed. Setelah itu, Kriji mulai melatih Pita hari demi hari. Setelah mendapatkan pelatihan itu, Pita akhirnya bisa lebih cepat daripada sebelumnya. Dan ia sudah siap untuk ikut lomba yang akan dilakukan esok hari. Keesokan harinya memperlihatkan Kriji yang sedang menemani Pita dalam perlombaan. Dikarenakan kedua orang tuanya sedang berada di luar negeri untuk suatu pekerjaan. Dan perlombaan pun dimulai. Di sini Pita berhasil menjadi juara pertama. Semua itu berkat latihannya bersama Kriji. Kriji nampak sangat bahagia sehingga ia memeluk erat Pita. Semenjak saat itu keduanya terlihat sangat akrab, bak seorang teman. Di sini juga memperlihatkan Kriji yang tertawa bahagia setelah sekian lama ia menjadi pemurung. Nampaknya Kriji sudah menemukan setitik cahaya baru dalam hidupnya dan ia pun memutuskan untuk berhenti membunuh dirinya sendiri. Thank you, Peter. Beberapa hari kemudian memperlihatkan Kriji yang hendak mengantarkan Pita les piano. Di sini Pita nampak kurang suka dengan les piano, dikarenakan ia lebih suka berenang. Namun semua itu keinginan ayahnya. Entahlah, mungkin karena gengsi dikarenakan guru piano tersebut musisi terkenal dan yang tentu bertarif mahal. Ketika Kriji sedang menunggu Pita di luar, ia merasakan ada yang aneh di sekitarnya. Lalu ia melihat ada 2 mobil polisi yang memblokade jalan menuju les piano tersebut. Ia juga melihat mobil dengan plat nomor yang sama yang membuntuti mereka beberapa hari yang lalu. Dan ternyata benar ketika Pita keluar dari gerbang, setelah les piano itu usai, mobil itu mendekatinya. Melihat itu, Kriji langsung menembakkan pistol ke atas. Pita yang melihatnya pun ia langsung mengerti akan sinyal bahaya tersebut. Kemudian ia langsung berlari. Dan disinilah terjadi adu tembak di antara mereka. Namun Kriji sempat tertembak di bagian dada oleh salah satu polisi korup. Kriji yang ditembaki dari segala arah tak mampu bertahan dan akhirnya mendapatkan banyak luka tembakan. Akan tetapi ia berhasil membunuh 4 orang dari mereka. Dan 2 di antaranya adalah anggota polisi korup. Pita yang melihat kondisi Kriji yang sangat mengenaskan, ia pun langsung berbalik arah untuk menghampirinya. Namun sialnya ia tertangkap oleh si penculik. Beberapa hari kemudian memperlihatkan Kriji yang sedang dirawat di rumah sakit akibat luka tembakannya itu. Dan kini ia menjadi tahanan polisi atas tuduhan penembakan kepada 2 anggota polisi serta penculikan anak. Saat itu digelar konferensi pers oleh kepolisian, yang rupanya hanyalah sebuah pencitraan semata, agar terlihat ada kerjaan yang dilakukan sekelompok polisi korup. En el secuestro de Lupita Martín Ramos. Dalam konferensi pers itu terlihat ada 2 orang yang tidak percaya. Mereka adalah Mariana yang merupakan seorang wartawan dan Manjando yang merupakan detektif kepolisian yang jujur. Mereka berdua sudah tahu bahwa semua polisi yang terlibat dalam kasus ini adalah polisi korup. Di sisi lain, di kediaman Ramos terlihat ia bersama istrinya tengah bersedih atas penculikan yang menimpa anaknya. Di sana juga terlihat ada letnan kepolisian dari divisi anti penculikan yang bernama Puentes. Ini dia bebenguknya. Saat itu mereka sedang menunggu telepon dari si penculik. Tak selang lama si penculik pun menelepon, lalu ia meminta pada Ramos uang tebusan sebanyak 10 juta dolar dan si penculik menjelaskan tata cara untuk melakukan transaksi penebusan tersebut. Pada malam harinya memperlihatkan transaksi yang sedang berlangsung. Semua dilakukan sesuai dengan instruksi si penculik. Namun sialnya ada yang mensabotase transaksi tersebut, yang kemudian mengambil uang tebusan itu dan menembak mati keponakan si penculik yang bertugas mengambil uang dalam transaksi tersebut. Si penculik kemudian menelpon Ramos dan ia marah
karena ia merasa telah ditipu oleh Ramos. Bahkan keponakannya pun dibunuh pada malam itu. Kemudian ia mengatakan pada Ramos bahwa ini semua sudah berakhir. Tidak ada lagi negosiasi dan penebusan, yang berarti berakhir sudah nasib Pita. Que Dios se apiade de su hija. Mendengar hal itu, Lisa langsung merampas telepon tersebut. Lalu ia memohon kepada si penculik agar mau bernegosiasi kembali. Namun sayangnya si penculik menolak dan ia mengatakan bahwa semua sudah terlambat dan tidak ada lagi negosiasi. Sementara itu, Manjano dan Ray mengeluarkan Kriji dari rumah sakit dan menyembunyikannya di tempat aman. Karena setelah ia membunuh 2 orang polisi korup, rumah sakit bukanlah tempat yang aman bagi Kriji. Setelah itu, Manjano memperlihatkan beberapa foto pada Kriji dan menanyakan apakah ia mengenali salah satu dari foto tersebut. Kriji menjawab bahwa ia tak mengenali siapapun dalam foto tersebut. Lalu Manjano juga memberitahu bahwa polisi-polisi korup tersebut terikat dalam suatu organisasi yang bernama La Hermandad, yaitu suatu organisasi yang berisi pejabat dan polisi korup yang melakukan tindakan kejahatan kriminal di Meksiko. Beberapa hari kemudian, ketika Kriji sudah mulai cager, ia pergi ke TKP tempat kejadian penculikan Pita terjadi. Lalu di sana ia bertemu dengan Mariana. Mariana mengatakan bahwa ia akan membantunya dengan semua informasi yang ia ketahui. Sore harinya, Kriji pergi ke rumah Pita untuk mengemasi barang-barangnya, dan ia pun sempat masuk ke kamarnya Pita. Lalu ia menemukan boneka beruang dan buku diari milik Pita. Lisa kemudian masuk ke kamar itu, dan Kriji mengatakan pada Lisa bahwa ia akan membantai semua orang yang terlibat dalam kasus penculikan ini. Anyone else involved, anybody who profited from it, anybody who opens their eyes. Dan disinilah balas dendam Kriji pun dimulai. Sebelum melancarkan aksinya, ia menyiapkan beberapa perlengkapan senjata yang ia butuhkan. Keesokan harinya, berdasarkan plat mobil yang ia catat dan bantuan dari Mariana dan Manjano, akhirnya ia berhasil menemukan target pertamanya. Pemilik mobil tersebut adalah Jordi Gonzales, yang merupakan salah satu anggota polisi yang merupakan antek-antek dari La Hermandad. Setelah itu, Kriji membawa Jordi ke sebuah tempat untuk diinterogasinya. Pada awalnya, Jordi tak mau memberitahu informasi sama sekali, sampai akhirnya Kriji kesal lalu ia memotong satu persatu jari Jordi dan menggiris kupingnya dengan menggunakan gunting. Setelah itu didapatkanlah informasi dari Jordi. Jordi kemudian mengatakan bahwa dalang dari penculikan ini adalah The Boys. Dan ia mendapatkan perintah dari tangan kanan The Boys yang merupakan penjaga gerbang di warung remang-remang yang terkenal di Meksiko. Setelah merasa cukup mendapatkan informasi, Kriji tanpa banyak cocot bacot lagi, ia langsung menghabisi Jordi. Malam harinya, Kriji pergi ke warung remang-remang yang dimaksud. Di sana ia berhasil mendapatkan 3 orang informan yang merupakan anak buah The Boys. Dan diketahui bahwa warung remang-remang tersebut merupakan tempat sementara bagi korban penculikan sebelum akhirnya dibawa ke markas The Boys. Pada awalnya mereka enggan memberi informasi kepada Kriji. Kriji pun dengan kesal menembaki mereka satu persatu. Dan pada akhirnya mereka mau memberikan informasi. Di sini ia mendapatkan sebuah kartu ATM. ATM tersebut digunakan mereka untuk menerima transfer dana dari The Boys. Dan ATM ini pun akan Kriji gunakan untuk melacak di mana keberadaan The Boys. Lalu salah satu informan mengatakan pada Kriji bahwa transaksi tersebut gagal dikarenakan ada yang mensabotase. Dan sabotase tersebut diperintahkan oleh salah satu anggota La Hermandad. Si informan juga mengatakan bahwa pelakunya adalah Puentes. Ya, Puentes, si kepala divisi anti penculikan anak dan yang sebelumnya datang ke rumah Ramos. Ketika Kriji hendak pergi, ia menemukan seorang anak gadis yang merupakan korban penculikan. Lalu tanpa pikir panjang, ia pun langsung membawanya. Setelah itu, Kriji pun keluar dan meledakkan tempat tersebut. Itu ia menghampiri Mariana dan menitipkan gadis tersebut padanya, lalu menyerahkan kartu ATM tadi dan meminta Mariana untuk memeriksa transaksi di dalamnya. Ia juga meminta informasi lengkap tentang Puentes. Mariana lalu mengatakan bahwa Puentes merupakan salah satu petinggi dari organisasi La Hermandad. Tak sedikit orang yang ingin mencoba membunuhnya, namun semua itu berujung dengan kegagalan, dikarenakan Puentes selalu dikawal dengan anak buah setianya.
dan penjagaannya bahkan lebih ketat dari pengawalan presiden. Keesokan harinya, Kriji pun mulai menyusun rencana untuk meringkus Fuentes. Lalu ia mengamati bangunan di sekitarnya, kemudian ia melihat salah satu rumah yang cocok untuk melancarkan aksinya tersebut. Dan ternyata rumah itu milik sepasang lansia yang sudah bau tanah. Lalu Kriji menyiapkan senjatanya sambil menunggu rombongan Fuentes yang akan melewati jalan itu. Ketika mereka lewat, Kriji langsung menembakkan RPG ke mobil yang paling depan, sehingga mobil itu terbalik dan memblokade mobil lain di belakangnya. Lalu kemudian ia turun dan membabi buta semua anak buah Fuentes. Setelah itu ia membawa Fuentes pergi. Di sini Kriji membawa Fuentes ke bawah jembatan layang, sehingga helikopter yang mencari Fuentes tak dapat menemukannya. Kriji kemudian mengatakan pada Fuentes bahwa ia sudah memasukkan bom rakitan pada bool Fuentes. Dan ia memberikan timer sehingga bom itu akan meledak dalam waktu 5 menit. Fuentes yang mendengarnya pun menjadi panik sehingga ketar-ketir bool getar. Lalu Fuentes memberikan informasi pada Kriji bahwa benar ia dan anak buahnya yang mensabotase transaksi tersebut. Akan tetapi ketika ia sudah mendapatkan kantung tersebut, di dalamnya hanya berisi uang 2,5 juta dolar dan sisanya hanyalah potongan-potongan kertas. Dan di sini diketahui orang yang telah menukar transaksi tersebut yaitu Jordan Kalpus yang merupakan pengacara dari Ramos. Mendengar itu, Kriji langsung meninggalkan Fuentes. Dan inilah yang terjadi. Bisa dibayangkan betapa getarnya bool si Fuentes akibat ledakan bom itu. Beberapa saat kemudian, Kriji mendatangi kediaman Kalpus. Namun sesampainya di sana, ternyata Kalpus sudah tewas terbunuh. Setelah itu, Kriji memasuki ruangan kerja Kalpus. Di sana ia menemukan sebuah rekening koran yang ternyata di dalamnya tercantum nama Ramos yang merupakan ayahnya Pita. Kemudian ia menelpon Mariana dan meminta bantuannya untuk mengecek rekening koran tersebut. Setelah itu, ia kembali ke rumah Ramos, dan kini ia sudah mendapatkan informasi dari Mariana. Sesampainya di sana, kemudian ia bertanya pada Lisa. Ia menanyakan apakah Lisa tahu tentang rencana penculikan tersebut. Lisa kemudian menjawab bahwa ia tidak mengerti dengan pertanyaan Kriji, karena ia memang benar-benar tidak terlibat dalam kasus penculikan tersebut. Dan selanjutnya, Kriji bertanya kepada Ramos, sambil menunjukkan bukti-bukti yang sudah ia dapatkan. Di sini Ramos yang tidak dapat mengelak lagi kemudian menceritakan bahwa dari awal ia bersama Kalpus pengacaranya telah merencanakan penculikan terhadap Pita. Hal itu dilakukan karena ia ingin mengambil uang tebusan. Kemudian uang tersebut akan digunakan untuk membayar utang perusahaannya, karena kini perusahaannya itu sedang dalam masa kehancuran atau kebangkrutan. Setelah itu ia mengatakan bahwa ia sendiri akan mengambil 5 juta dolar, 2,5 untuk Kalpus dan 2,5 lainnya untuk The Boys atau si penculik. Dan Pita akan kembali dengan selamat dalam 2 hari. Namun nahasnya, ia sendiri tidak mengetahui akan ada sabotase dalam transaksi tersebut. Lalu ia mengaku bahwa ia sendirilah yang telah membunuh Jordan Kalpus. Dikarenakan Kalpuslah yang sudah meyakinkan dirinya akan rencana tersebut. Mengetahui itu, Lisa pun berontak dan sangat marah pada Ramos suaminya. Ia tak menyangka suaminya tega melakukan hal seperti ini, dan korbannya adalah anak mereka sendiri. Setelah Lisa ngebacot, lalu ia menyuruh Kriji untuk menghabisi suaminya itu. Kriji kemudian memberikan sebuah pistol dan 1 buah peluru agar Ramos membunuh dirinya sendiri. Dan pistol itulah yang sebelumnya digunakan Kriji untuk bunuh diri, namun macet. Dan Kriji mengatakan bahwa peluru tak pernah berbohong, dan peluru tahu mana orang yang pantas untuk mati. Setelah itu Kriji meninggalkan Ramos, dan terselang lama kemudian terdengarlah suara tembakan. Dan Ramos pun warpek akibat bundir. Di sisi lain, Mariana dan Manjano berhasil melacak pemilik kartu ATM yang sebelumnya diberikan oleh Kriji. Dan mereka juga berhasil mengetahui siapa dalang penculikan itu. Dia adalah The Boys atau Daniel Sanchez. Dan kartu ATM itu dipegang oleh istri Daniel yang bernama Reina. Reina sendiri bersembunyi di kawasan kumuh yang berada di pinggiran Meksiko. Ia tinggal di sana bersama adik dari Daniel yang bernama Aurelio Sanchez. Dan sedangkan untuk Daniel sendiri tidak diketahui keberadaannya. Keesokan harinya, Kriji pun pergi ke rumah Reina. Namun sesampainya di sana, ia sempat tertembak oleh Aurelio. Akan tetapi, Kriji tak menyerah untuk menangkap Aurelio, hingga akhirnya Aurelio berhasil ditangkap.
Kriji lalu menelpon Daniel dan lalu berkata bahwa ia ingin menemuinya. Jika Daniel tidak bersedia, maka ia akan menghabisi semua anggota keluarganya, mulai dari anak-anak Daniel, adik Daniel, dan istri Daniel yang kini tengah mengandung 8 bulan. Setelah mengatakan semua itu, Kriji pun langsung menembak jari tangan Aurelio. Dan hingga Daniel mendengarnya, dan ia sadar bahwa Kriji memang tidak main-main. Di sini memperlihatkan Daniel yang menjadi panik ketar-ketir bool getar, dikarenakan semua anggota keluarganya dalam bahaya. Ia tahu atas dasar apa Kriji melakukan semua ini. Kemudian Daniel memberikan Kriji sebuah penawaran, yaitu nyawa ditukar dengan nyawa. Di sini Daniel mengatakan bahwa Kriji harus membawa Aurelio dan menukarkannya dengan Pita. Kriji yang mendengarnya pun ia tidak percaya dan menganggap bahwa Daniel sedang membohonginya. Lalu ia menyuruh Daniel untuk menanyakan pada Pita bila memang benar ia bersamanya. Pertanyaannya, siapakah nama boneka beruang Pita? Setelah itu Daniel meninggalkan telepon sebentar dan tak selang lama ia kembali sambil mengatakan, Krizivir. Di sini Kriji pun percaya dan sangat yakin bahwa Pita masih hidup dan disepakatilah penukaran antara Aurelio dengan Pita. Dan Kriji bersedia memberikan nyawanya pada Daniel untuk mengganti nyawa keponakannya yang mati atas sabotase transaksi sebelumnya. Kriji bersama Aurelio lalu bergegas ke tempat penukaran. Ketika di perjalanan, ia juga menghubungi Lisa dan mengatakan bahwa Pita anaknya masih hidup. Singkat waktu mereka pun sampai di lokasi penukaran yang ternyata di sebuah jembatan. Di sini memperlihatkan Daniel dan kroco-kroconya yang bersenjata lengkap. Dan memang benar Pita masih hidup dan bersama mereka. Lalu transaksi pertukaran nyawa pun dimulai. Di sini anak buah Daniel melepaskan Pita, lalu Pita berlari sekencang-kencangnya untuk menghampiri Kriji. Kemudian mereka berpelukan sangat erat, terlihat raut wajah lega dan bahagia dari keduanya. Di sini Kriji sangat lega karena dapat melihat malaikat kecilnya, walaupun untuk terakhir kalinya. Hi. Kemudian Kriji menyuruh Pita untuk menemui ibunya yang sudah menunggunya di bawah jembatan. I love you, Gracie. Setelah itu, Kriji menepati janjinya untuk bersedia dibawa oleh Daniel. Di dalam mobil, Kriji yang sebelumnya sudah mendapatkan luka tembakan oleh Aurelio, pada akhirnya ia memejamkan mata dan menghembuskan napas terakhirnya. Dan kini Kriji telah meninggal dalam damai, karena ia berhasil menyelamatkan malaikat kecilnya dan memeluknya untuk terakhir kalinya. Beberapa waktu kemudian, Manjano berhasil menemukan persembunyian Daniel dan menghabisinya dengan cara menembaknya di bagian kepala. Dan film pun berakhir. Bagaimana menurut kalian? Film ini mengajarkan kita apa itu arti hidup dan sebuah pengorbanan. Sekian dari saya, mohon maaf bila banyak kesalahan. Dan salam santuy.